segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, anak-anak kami, mari kita membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2, mulai dari ayat 22 sampai ayat 28. Di bawah judul Khotbah Petrus. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu khotbah Petrus ini dari Alkitab bahwa pada masa turunnya Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, ada kontras di sana. Mereka yang tadinya hidup dalam ketakutan, hidup dalam persembunyian setelah Yesus mati. Setelah Yesus mati dan setelah Yesus bahkan bangkit. Ya, Yesus sudah mati. Waktu Yesus mati saja mereka ketakutan. Mereka bersembunyi, takut ditangkap oleh serdadu Romawi atau para pasukan dari imam besar dan ahli Taurat. Lalu ketakutan itu sempat hilang ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit dari kubur, mereka semangat lagi. Tapi ketika Yesus naik ke surga, hilang lagi semangatnya, hilang lagi motivasinya. Jadi kita lihat di sini, ketika Tuhan tidak bersama-sama mereka, mereka lemah, murid-murid lemah, tidak termotivasi, tidak ada arah, apa yang mau dilakukan bingung. Tapi ketika Tuhan ada lagi bersama mereka, semangat kembali datang. Yesus memang tidak turun lagi atau belum turun, tapi roh yang dicurahkan itu yang membuat mereka berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 keseluruhan, di situ diceritakan ketika nyala api itu menyambar dan mereka dipenuhi dengan roh, maka Petrus bangkit berdiri dan menginjil. Yang dinyatakan adalah Yesus itu Tuhan yang hidup.
Dia tidak mati. Dia telah bangkit. Dan dia yang membuat kami bersuka cita. Kira-kira itu intinya. Yang membuat kami penuh semangat. Dari sini kita tahu, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sudah Yesus katakan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semakin dekat Tuhan, semakin termotivasi, semakin semangat. Semakin dekat Tuhan, semakin menyala-nyala untuk pekabaran Injil. Nah, menjauh dari Tuhan ini menjadi sebuah persoalan dalam hidup orang Kristen. Ketika uangnya habis, dia bingung. Dia hilang akal. Lalu mencuri, membegal. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, duitnya hilang pun dia tetap percaya dia dimampukan Tuhan untuk hidup. Jadi dekat dengan Tuhan bukan berarti masalah hilang, tapi dimampukan untuk menghadapi masalah itu dan menjadi pemenang atas masalah. Itu yang dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk dekat dengan Tuhan? Ini pun jadi persoalan sendiri. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Amang Inang, mau? Mau? Mau loro Tuhani atau pusonari? Beta mainnya gimana? Ada yang bilang unang jo Tuhan. Satu kinai marpesta kami. Ya. Ya. Kalau nyanyi, Soy sol tu silang mi, kan itu. Itu artinya apa? Aku mau mendekatkan diri pada penderitaanmu, kan itu artinya. Anak-anak muda, PP, kan? Salibmu, salibmu yang kurindukan, kan itu ya lagunya. Begitu UTBK nggak masuk, lemas. Nggak ada namanya muncul, lemas. Udahlah. Nggak muncul lagi PP, nggak muncul latihan PP lagi. Atau remaja, ya remaja lah ini yang orang mau mencari apa ujian ini. Lalu ada juga yang sudah 7 tahun kuliah nggak selesai ini, 3 kali ganti judul. Ya, jangan malu, jangan malu. Ada temanmu banyak, semangat terus. Tetapi jangan lupa mengerjakan. Ada juga yang mendambakan naiknya karir. Dengan naiknya karir tentu naik pendapatan. Tapi mentok. Ya, ibarat di kemiliteran dia mentok di kopral, nggak bisa lagi. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan nggak takut semua itu. Nggak takut dengan segala persoalan. Karena yakin dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan itu. Itu bedanya orang yang dekat dengan yang tidak dekat dengan Tuhan. Petrus mampu bangkit dan berkhotbah ketika roh dicurahkan kepada dia. Dia dekat kembali dengan Tuhan. Tapi ketika jauh, ya, mereka itu semua yang 11 murid itu nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Nah, pelajaran pertama dari nats ini adalah mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan semua ada jawaban. Di dalam Tuhan segala persoalan ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Nah, kalau kita menghadapi persoalan, artinya siapa yang dulu pertama dicari? Tulang. Amarohana tu berena, kan? Tuhanlah. Kalau memang di dalam Tuhan semua ada jawaban, segala persoalan ada jawaban, segala persoalan ada solusi, maka carilah Tuhan.
jangan todong, jangan keluarga, jangan sahabat. Kalau lagu isi dua lealita itu kalau kita panjangin ya, kita nyanyikan ya, sahabat di dunia ini sebentar, nggak ada ya. Tapi alih-alih nasumurung hima Tuhan Yesus kan itu apanya? Itu sahabat yang sejati hanya Tuhan Yesus. Dia tahu pergumulan kita. Bukan sebatas tahu, dia mau terjun membantu mengatasi pergumulan kita. Sahabat sekarang tahu persoalan kita. Begitu kita datang, bilang aku nggak ada ya di rumah katanya. Oleh karenanya, bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan? Kita harus belajar kembali. Yaitu pertama, firman-Nya harus ada di dalam kita. Firman-Nya harus ada di dalam kita. Jadi kalau ada di WA group firman jangan langsung dihapus. Setidaknya baca dulu lah natsnya, nggak usah renungan yang panjang itu, tapi baca Yohanes 2 ayat berapa misalkan, baca. Buka WA begitu panjang belum baca, hapus semua, apalagi yang renungan atau gambar-gambar yang ada renungannya ya. Kadang-kadang memang nambahin memori ya, makan memori dia, tapi baca dulu lah sebelum dihapus. Yang huruf yang menonjol, yang menyala begitu ya, ada ya. Ini yang direspon, ngopi dulu yuk. Nah, itu yang direspon. Begitu firman Tuhan langsung dihapus. Ketika kau baca firman atau renungan di grup WA itu, kemana engkau teruskan? Kalau agak-agak senang biasanya ya, wah ini keren, lalu diteruskan ke grup lain. Misalkan dari gereja diteruskan ke marga. Asa botoi mana? Asa jorah, asa muba, biar tobat dia ku kirim dulu. Ya jangan begitulah. Konsistenlah kirim. Dan yang pertama-tama butuh firman itu siapa? Keluarga kita. Kirimlah ke anakmu. Gak usah kirim ke anak orang lain. Ada tugas orang lain untuk mengirim ke anaknya masing-masing. Ya. Ada firman Tuhan mampir ke WA kita atau ke media sosial lainnya. Pertama kali share adalah ke grup keluarga, ke grup satu rumah dengan kita. Gak usah tanya, baca ya, gak usah ancam begitu. Tulisan bacanya lalu gambar golok. Ya, nanti ada waktunya. Kalian baca enggak? Kalau bilang baca, bagus. Seminggu lagi kalian baca enggak? Baca. Tes. Jangan hanya baca-baca aja percaya gitu ya. Dites juga. Lalu lihat perubahannya. Potong kuping saya kalau enggak berubah mereka ketika membaca firman. Karena firman Tuhan mengubah hidup orang ke arah yang lebih baik. Semakin firman itu digumuli, direnungkan, firman itu mengubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ketika sudah dekat, begitu jauh, rindu. Benar nggak? Ada rindu di sana. Yang jarang gereja, semakin jarang, semakin nggak rindu dia datang gereja. Nggak tahu dia tembok rubuh. Tapi yang sering ke gereja tahu masalah di gereja. Yang lantai kotor, kena cat, nggak bisa dibersihin, dia tahu karena hampir tiap minggu dia ke gereja. Dan dia kenal orang-orang gereja. Ada jemaat di gereja jarang ketemu, sama-sama hampir dicoret dari anggota. Ketemulah mereka di belakang, kayak di belakang di bawah ini. Baru kelihatannya kata yang satu. Wah, padahal dia ngomong ini udah 4 tahun. Baru ya di sini ya, Mang ya. Udah 5 tahun aku di sini. Duh, kok nggak pernah jumpa kita ya? Datanglah Sintua yang dengar.
Sama ya kalian Amang, sama-sama rajin. Dan pengalaman saya pertama ditugaskan tuh GKPI Resort Nenggolan, Samosir. Waktu pindah mutasi, kami bawa semua barang di kapal. Artinya nggak semua lah, lemari-lemari tinggal lah ya. Piring-piring kami bawa gelas sama pakaian. Lalu ada satu orang dari tadi tuh lihat terus. Begitu sudah mau sampai Parapat, datang dia, Horas Amang, Horas. Situ orang katanya. Bah, tubing gue bilang. Amang padita do kan, indah saya. Itu Bang. Oh, ruasmu doau katanya. Aku jemaat Amang. Jemaat mana? Jemaat Urat. Loh, kok aku nggak tahu? 5 tahun aku di sini, ku kenal semua jemaatku, saya bilang. Walaupun 11 jemaat, satu resort, saya kenal. Kenapa? Saya rajin datang. Walaupun tidak ada kegiatan, saya datang ke sana. Kalaupun setidaknya sekali sebulan, ada aja yang meninggal kan, dikubur di sana saudaranya, saya kubur. Lalu nggak langsung pulang, ngobrol. Jadi kita kenal, dan GKPI nggak kayak KKBP, kan dikit-dikit, jadi kenal. Tahu jemaat Urat, kok aku nggak kenal? Waktu, ya kau jarang gereja, saya bilang. Nggak juga Amang. Bahasa Batak lah biar enak ya. Bah, moloro Amang pas sedang marminggu au. Molo marminggu au pas sedang roh Amang. Nama loho, saya bilang gitu. Ya, tapi saya bersyukur, saya peluk dia. Ale mau lihat ya mak, ulu dobe di jalan Amang awniku. Biasanya udah sapala naong sotinada gulus mesoni pola sotinada. Ada yang begitu kan? Nah. Jadi makin dekat dengan Tuhan, ada banyak sukacita, dan ini tema kita. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai. Semakin dekat Tuhan, semakin tahu memahami firman-Nya, setiap hari penuh dengan sukacita. Adapun orang yang melihat kita dengan sinis, tetap hati sukacita. Karena kita berdoa, kayak Tuhan Yesus berdoa, Tuhan sembuhkan matanya, kan gitu ya. Jadi enggak kita balas, enggak. Sorry, kau lihat aku. Suruh kau sama aku. Wah, langsung begitu. Berantem mereka. Rupanya masih merlai. Ya. Ada juga pendeta begitu. Jemaatnya sama-sama di apa namanya nih? Lampu merah. Brum, brum, brum. Pendeta ini kan udah mau buru-buru mungkin kan ke pelayanan. Rupanya knalpotnya kena ke muka ini. Digasnya seorang pendeta itu. Berantem. Masuk kantor polisi, didamaikan. Rupanya jemaatnya. Sama kayak yang di Urat tadi itu kan. Nggak pernah datang gereja. Artinya kalau dekat dengan firman, orang ludahin pun kita sama kayak Yesus. Diludahin pun dia tetap rendah hati. Ya. Orang baru lihat begini aja, kita udah emosi. Ya. Orang baru main mata aja, genit kali kau, kata ibu-ibu tuh. Mentang-mentang mabalu aku. Kenapa enak? Padahal memang syarafnya yang udah kena syarafnya, jadi gini-gini. Akhirnya ya yang kena syaraf ini pun tahu diri lah, pakai kacamata lah dia biar nggak nampak kali kan. Jadi mau dong nong hona syaraf, nah mang unang merbada do amat tani halak, merkacamata mana agak gulap. Yang lebih parah, saking gampang tersulut emosi, amarah, ya. Itu kalau nggak dekat dengan firman, gampang marah, gampang tersinggung, ya. Orang ngomong bagus pun dianggap jelek, ya. Orang bertindak sesuatu yang baik pun dicurigai. Nah ini kalau jauh dari firman, ya. Anaknya dituntun, nggak usah pegang itu, nggak usah pegang.
Aku tahu ada tujuanmu lain-lain katanya. Padahal anaknya yang dituntun baik-baik gitu kan. Marpamuati roho marida apa? Ada udang di balik batu maksudnya gitu. Marpebuat itu ya, marpebuat. Ini orang baik juga dicurigai. Nah, kebetulan ini yang diomongin ini memang tulus hati dia. Ini dekat dengan firman Tuhan. Dia dalam hatinya berdoa, ampunilah dia Bapa. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Tetap bersyukur, tetap sukacita. Coba bayangkan yang ketemu orang yang nggak dekat dengan firman, dua-duanya meledak ini. Oleh karenanya dekat dengan Tuhan satu dari firman Tuhan. Dengan adanya firman Tuhan yang selalu mengajarinya, mengingatkannya, menegurnya, maka kesabarannya pun bertambah setiap hari. Amarahnya pun berkurang setiap hari. Inang, molo amat tadi jauh muruk. Lihat kamu firman Tuhan. Unang oleh kopi. Berapa banyak pun gulanya itu tetap emosinya nggak surut-surut. Tapi kirim firman Tuhan. Eso Yahweh aku amang. Lantunkan lagumu, pujianmu. Pujian itu banyak firman Tuhan. Ya. Banyak firman Tuhan. Tapi jangan pas kejadian itu. Wah, bisa gawat, marah itu. Ya. Misalkan suami lagi marah-marah lalu istri sambil nyapu, sabar dalam suka-suka. Sabar, malah marah. Tapi lagi enak suasananya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Suaminya pun nggak tersinggung itu. Aduh, habis suara ini natol puasa Indonesian Idol itu, jadi ada kebanggaan. Ketika amarah di rumah surut, cinta kasih di dalam rumah itu semakin menumpuk. Amin. Nah, bagaimana? Inilah namanya membangun cinta dalam rumah tangga. Jangan hanya jatuh cinta. Banyak persoalan sekarang keluarga atau rumah tangga Kristen hanya tahu hanya tahu jatuh cinta, membangun cinta nggak tahu. Membangun cinta salah satu adalah bersyukur atas apa yang diperoleh. Ini kita mampu bersyukur karena firman dekat dengan Tuhan. Maka kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita peroleh. Hari ini dapat 100.000, puji Tuhan. Walaupun edak bentar lagi pinjam dulu 100, ya, kasih, puji Tuhan. Ya. Jangan seperti nang parengge-rengge dekat kami sana. Gimana nang, laris? Gimana lah laris kayak gini, nggak ada orang katanya. Padahal baru 500.000 dia kantong. Yang mau saya bilang apa? Ucapanmu adalah doamu. Begitu kau bilang, kau sudah mencengkali berkat Tuhan. Dan hati-hati, Tuhan gak akan berkati lagi. Tuhan merasa tersinggung. Aku kasih kok kau bilang gak ada katanya. Itu sama kayak ibu-ibu bawa mangga kan, satu bungkus. Mangga bu, enggak punya orang katanya. Padahal dia bilang aja iya mangga, kenapa kan gitu. Buktikanlah. Kalau inang anak-anak kami sehat, sakit akan sakit. Gimana kabarmu? Oh, kurang enak badan. Misalkan mau rapat, mau latihan kur ya, aku izin ya enak badan, padahal lagi sehat nih. Besoknya kurang enak badan betul. Tapi kalau di telepon ya, kita lagi flu, saya sekarang lagi flu ini, batuk. Orang telepon pun, orang samang, sehat amang, sehat. Itu doa saya, Tuhan akan kuatkan, sehatkan. Itulah ucapan kita itu menjadi doa. Nah, ketika istri kita di rumah ngomel terus, ini disyukuri. Gimana kalau diam terus? Kayak kawin sama mayat kan gitu. Kalau ngomel terus, puji Tuhan. Ya.
Bilang sekali-sekali, aku senang kali lah lihat kau tidur. Kenapa? Cantik aku ya? Enggak merepet kan gitu ya. Karena kalau kau bangun merepet. Kalau kita nggak syukuri suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita orang berdosa. Kenapa? Karena pikiran kita akan liar, akan dimasuki iblis. Istrimu udah tukang merepet, nggak pernah bersolek. Kau lihat tidur mangap lagi, langsung teringatlah mantan. Wih, nggak buai mana teh? Cari nomor WA-nya, dosa jadinya. Tapi kalau kita lihat dengan rasa syukur, yang mangap itu pun indah. Natau nate, honom mani mulu modum bagak, mulu dungo omma nih maben ada omma teh diramau tiot dohani. Ada rasa syukur itu. Ya. Pernah dengar lagu Boru Jawa? Ya. Itu kan kritik sosial kepada perempuan Batak. Mau Boru Jawa, naung sia urang pe say mantap do idaun hirasoni kan. Boru Batak parsaurangan do. Nggak saya hira Boru Jawa malu mengaju. Tapi terakhirnya itu di hokok do geleng itu. Ya. Kita bersyukur punya istri, misalkan hitam pun dia. Alkitab menyatakan hitam engkau tapi manis. Molo birong pe mana nauli di juloni Tuhan. Jangan kau lihat istri tetangga yang putih, wah bahaya itu. Tetaplah lihat istri yang hitam manis ini. Kalaupun dia tukang ngomel, tukang marah-marah, ya. Inang juga ya, kalau amang di rumah suka marah-marah, Inang akan kangen dengan marah-marahnya loh. Iya, saya bilang, kau jangan marah-marah lah. Kalau kau marah bentak-bentak suaramu keras, saya bilang sama istri saya, kau akan kangen dengan marahku. Nah jadi, segala sesuatu yang disyukuri ini menjadi berkat bagi hidup. Amin. Menjadi berkat. Anakmu nakal, syukuri. Syukuri. Dan doakan. Jangan doanya menyerah. Tuhan, angkat tanganlah. Kau aja yang ngurus Tuhan. Kalau Tuhan ngurus bahaya. Bandel dia. Ini deh, dia ambil repot nanti. Doakan. Tuhan kuatkan aku mengajari anak-anakku ini. Agar mereka menjadi orang yang berhasil. Agar keluarga kami tidak dipermalukan. Kuatkan. Beri aku hikmat mengajarinya. Iya, jangan langsung menyerah. Kan orang tua kebanyakan menyerah sekarang. Sekarang susah anak-anak diajari, kasih sekolah, kasih les. Biar tahu firman Tuhan, suruh sekolah minggu, suruh ke gereja. Kita lepas tanggung jawab. Enggak lah. Kita harus lebih tahu dulu tentang apa yang mau kita ajari kepada anak kita. Amin. Iya. Anak-anak juga jangan pernah menyesal punya orang tua, bapak mama kalian. Jangan bandingkan dengan bapak mama orang lain. Begitu artis, sepasang artis, kalau ini bapak mamaku ya, mantap kali lah. Jangan begitulah. Ya. Gak ketemu mereka, gak ada kalian. Itu aja intinya. Syukurilah. Karena pikiran remaja ini kan liar ya. Lihat yang harmonis, gak pernah berantem di rumah temannya. Ngomong sama temannya, seandainya aku adikmu ya, enak kali lah di sini tinggal. Tuhan, aku bersyukur biar bapakku pun menderita direpeti mamaku, tapi tetap aku punya bapak yang gak pernah balas repetan mama. Kecil-kecil aja, hal sepele. Karena apa? Bayangkan kalau dibalas bapaknya, mamanya bapaknya papa. Bahaya itu. Jadi dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, marah reda, diredam, dendam tidak ada, rasa syukur bertumbuh. Inilah sukacita yang dicari orang. Amin. Bukan dapat uang, dapat undian, dapat door prize. Ya. Tapi sukacita itu, dapat nggak dapat,
tetap sukacita. Itu sukacita dalam Tuhan, bersyukur. Jangan doakan juga anakmu cepat naik karir. Doamu yang mendongkrak dia ke penjara. Tuhan, asih maroham, sehona udah do geldekon, asa tumar mobil nian. Lalu diomongin lagi, udah berdoa mama tadi supaya kau punya mobil. Jadi maling lah dia di kantornya. Datanglah, udah dapatlah yang dimalingnya, dibeli mobil. Ini doa mama katanya. 2 bulan kemudian KPK. Mamanya jenguk, baik-baiknya kau mang. Doa mama yang buat ini, katanya lagi, kan bahaya itu. Jangan paksa anakmu untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kadang kita orang tua harus paham ya. Ekspektasi kita anak juara 1, kalau dia hanya mampu juara 4, puji Tuhan. Itulah. Boru kita yang paling cantik ini maunya ke dokter, ternyata ke pendeta. Puji Tuhan. Sebagai inatan di padita. Amin. So naborak do amin noku berengon. Ada pengakuan jemaat saya. Najulu sehurai do nang tupad dita. Aktif borunya ini. Fikar datang silih berganti. Pendeta juga, pendeta muda. Pendeta itu enggak enak. Nah, ditempatkan di kampung-kampung. Waduh, susah kali digituin terus. Ya. Akhirnya dapat preman. Itu pengakuannya sama saya. Terus saya bilang, berdoa lah Inang biar jadi pendeta dia. Preman itu. Kadang kita kan mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tapi kita mau kasih sisa-sisanya. Sisa-sisanya, oke lah. Kalau ini bukan kita sisihkan, tapi kita sisakan. Ya, anak kita pun begitu. Kalau ini boru kita yang paling bandel ini, udah 3 kali naik tinggal kelas, ya pergaulannya pun nggak bisa kita pantau. Padita mannya mangalaponin, diketemukanlah sama pendeta muda. Waduh amang hirangkul ho buruk-burukin, mauldo ninang, ikut Tuhan nama mangalaponin nama. Mensyukuri apa yang kita miliki, ya. Kalau baru sepeda motor, puji Tuhan, masih bisa pegang gunting abang. Kalau punya mobil jauh-jauh, istri di sebelah kan gitu. Punya anak nanti istri jadi di belakang, anak di depan. Tapi masih punya sepeda motor, masih bisa. Agak ngebut dikit, pelan-pelan dicolek. Kalau disyukuri, semua sukacita, semua damai. Betul ini. Gereja kita dari awal saya tahu bagaimana bentuknya ini. Kita syukuri. Dia naik 2 lantai, kita syukuri. Nanti makin melebar, kita syukuri. Begitu juga istri kita. Ya, langsing syukuri. Makin melebar pun puji Tuhan. Ya gereja puji Tuhan, ngalam melebar be gereja tenna. Inatta melebar be syukurot dong. Puji Tuhan lah, ya. Ya. Suami pun gitu ya. Harus kau beli lagi celanaku yang baru mah. Kenapa? Makin besar pinggangku ini. Olahraga kau katanya. Olahraga ya. Sambil habis olahraga langsung makan. Habis olahraga langsung makan. Biarpun makin besar, makin lebar, syukurilah. Ya, mensyukuri. Daripada diomongin orang, beleng Joni inat tanah mau amat tanah marniang nasilat domangan di nemuse, repot juga kan. Tapi bahaya juga, bapak mamanya gemuk, ya anak-anaknya kurus, gak diurus anaknya katanya lagi gitu. Tapi karena sudah firman Tuhan melekat di hatinya, omongan orang gak masalah sama dia. Kalau gak melekat firman itu, yang gak masalah jadi masalah, mudah tersinggung. Asing parekel ni nangon, kira mangalisengi. Jadi berantem itu hanya gara-gara gitu. Jadi berantem. Kemarin kami kebaktian Padang, seksi perempuan. Tapi bukan di Padang, di Karawaci. Temannya bercanda. Sebetulnya bukan mereka loh juara 1, kita loh ngamuk yang satu. Kami. Akhirnya dikasihlah hadiah untuk 1 orang ini kan gitu. Ini gimana ini abang? Ya,
kasihlah hadiah, aku bilang. Kalau itu yang membuat dia tenang, bilang. Baru saya sambil ngasih hadiah, nah Inang, jangan saking semangatnya nanti jadi opnam ya, sambil ngasih hadiah saya bilang gitu. Ya. Kan ada yang gampang dipancing, tersinggung. Ada juga yang roa maholai katanya kan. Roa maholai kata kawannya. Pulang dia berkaca terus. Datang istrinya. Ati roa gitu. Datang anaknya. Iya, jelek bapak katanya lagi. Padahal yang ngomong ini udah lupa dia yang ngomongin. Parheon ama. 2 tahun kemudian, parheon ama. Apa? Kebaktian kebangunan kaum bapak gitu ya. Lalu curhat-curhatan lah, pelukan lah. Ngahu maaf beholai katanya, udah aku maafkan kau lain. Emang apa salahku katanya, ini kan nggak ngerasa dia. 2 tahun lalu kau bilang aku jelek, bayangkan itu orang yang jauh dari firman itu, ya? Masih menyimpan akar pahit, menyimpan luka masa lalu. Kalau ada di antara kita saat ini seperti itu, buang segera, karena susah firman itu masuk ke Inang, ke Amang, ke anak-anak kami. Itu sama dengan kopi yang masih berisi. Inang isi air, isi air, isi air, susah ini jadi putih, butuh proses yang sangat lama, ya. Tapi buang dulu kopinya, langsung isi air, dia cepat itu jernih. Kayak itu dendam, amarah, akar pahit itu, ya. Buang dulu, baru isi dengan firman. Maka ini sukacitanya segera. Kalau nggak dibuang-buang, sukacitanya lama nanti. Baru sukacita udah dipanggil Tuhan, kan nggak enak kan? Tuhan cepat kali, baru aku merasakan syukur sukacita. Udah mau kau panggil kan? Nah tapi kalau segera dibuang, akar pahit, luka lama, dendam, amarah itu langsung diisi dengan firman, sukacita, maka kita cukup lama merasakan sukacitanya. Ya, inilah kehebatan ibu-ibu Naomi. Seorang istri ditinggal suami bisa lama bertahan hidup. Ini fenomena ini. Seorang suami ditinggal istri, kenapa cepat dia pergi? Saking cintanya sama istri menyusul? Bukan. Suami cepat meninggal, ditinggal istri paling 3 tahun 4 tahun ngikut dia. Kenapa? Karena terbiasa dimanja istri. Pagi-pagi dibikinin kopi, semua beres. Begitu istrinya nggak ada, bikin sendiri. Nah, susah dia. Yang gosong nomor susul mahoma katanya gitu. Kalau istri masih hidup pun suaminya sudah merasa janda dia. Sarupa dok. Tiga dong pemat tahir nong babalu di gitu. Ini kenapa? Maksudnya mandiri, mandiri. Dan tekadnya tekad baja. Aku bisa membesarkan anak-anakku. 7 juga dibesarkan, masih kecil-kecil. Coba bapak-bapak, ditinggal 2 pun udah susah dia. Iho majo ito sadahon torina do titona. Tidak mampu menghadapi kehidupan. Inilah hebatnya kaum ibu. Ya, makanya bapak-bapak supaya nggak mati cepat kawin lagi. Ah ini susah. Ada bapak-bapak, anak-anaknya sudah merekomendasikan, Pak nikah lagi lah, biar ada kawan bapak di rumah. Kami kan semua udah kerja. Gak bisa lupa mama kalian ini. Sayangnya itu sama bapak. Sambil nangis pula kan bilangnya. Kasihlah foto. Ini mak, aku kenal udah lama nih, baiknya tante ini. Gak bisa Inang. Cinta bapak sama mama aja. Roma itu ni amat tahun. Ibatadah mak nyom itu halak dan mulai sepak sahamu tu mak inna mak ala bagak karena cantik kan gitu. Itu mak mulai sepak sahamu do inna mak. Yang pertama-tama tadi nggak ada jelek gitu ya, jelek. Nah ini juga hati-hati kalau nggak bersyukur ya. Untuk PP harus bersyukur. Sebentar lagi tambah dikit ya. Berdoamu kepada Tuhan untuk jodoh apa? Tuhan, kiranya kau tunjukkan jodoh seturut kehendakmu. Karena apa? Baginya imannya mengatakan kalau Tuhan yang tunjukkan udah hebat itu. Amin.
Begitu Tuhan tunjukkan paribannya, datang dari kampung, ngomongnya marpasir-pasir, hitam dekil. Antar dulu paribanmu jalan-jalan. Suruh aja yang lain lah ngantar. Malu aku katanya. Padahal itu Tuhan tunjukkan jodohnya. Tapi karena tidak sesuai dengan kriteria dia, maka ditolak. Padahal doanya, tunjukkan seturut dengan kehendak. Begitu juga dengan pekerjaan, ya, tak usah pilih-pilih. Kau sarjana S2, ya, tapi harus dengan ijazah SMA untuk memulai kerja, kerjakan. Nggak apa-apa, nggak usah pilih-pilih, nggak usah pengen langsung jadi manajer. Kami pendeta juga fikar dulu, mau S3 pun fikar dulu. Pendeta Anwar Chen itu sudah doktor melamar untuk resmi jadi pendeta, ya fikar dulu. Bukan karena sudah fikar dia langsung pendeta resort, enggak. Tetap fikar dulu. Di PTP Nusantara, dimanapun, sarjana yang masuk harus ngambil buah dulu, harus tahu dia mengupas apa karet ini, harus paham, baru dia masuk ke administrasi. Ya jangan mau hebat-hebat lah, emang bisa. Jangan gara-gara kawin langsung punya 3 anak, lalu diibaratkan seperti itu, kawin aja bisa langsung punya 3 anak, ya iya sama janda kan gitu. Janganlah seperti itu, kerja dari nol dulu lah, dari dasar dulu. Maka kita bisa bersyukur. Kalau rezeki kita sedikit demi sedikit, itu yang membuat rasa syukur kita bertambah. Maka hati yang penuh rasa syukur ini akan selalu bersuka cita. Hati yang bersuka cita, jiwa yang bersorak-sorai, memancarkan sinar wajah yang cerah kepada orang-orang sekitar. Mula merminggu noniko cerah jo wajah muna tenang, pardo paham muna, pancarkan dulu sukacita ke banyak orang, ya, jangan hanya yang sebelah-sebelah. Keluar ke jalan sana bayar parkir pun saking sukacitanya, udah nggak usah kembalikan. Coba dulu gitu, coba dulu. Unang makulit ala ni 100 penon, mana kembalinya, baru pulang keluar gereja ngotot minta kembalinya. Kasih sama orang-orang lain. Ada yang kerja di rumah kita, kasih dulu bonus, buat dulu. Hati kita akan bersuka cita di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Diberkatilah kita dan sukacita selalu bersama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa ketika kami semakin dekat dengan Tuhan, kami mampu mengatasi segala masalah yang kami hadapi karena Tuhan beserta dengan kami. Ketika kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin kenal firman Tuhan yang mampu memberikan kami kedewasaan iman, memberi kami kekuatan, teguran, hiburan, dan segala hal boleh kami hadapi di dalam dunia ini. Karena di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada jawaban, dan di dalam Tuhan ada sukacita. Kiranya firman ini melekat dalam hati kami untuk kami lakukan, dan berilah kami kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan hati, waktu, dan tenaga pikiran, bahkan uang mereka untuk pengembangan pelayanan di gereja ini. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati setiap pelayan-Mu baik tahbisan maupun non-tahbisan di gereja ini. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka. Berkati juga Bapak, keluarga Bapak Parna Hutagalung, Ibu Delina Panjaitan yang dalam duka meninggal orang tua terkasih, ibu mertua terkasih. Tuhan berkati, Tuhan hiburkan mereka sekeluarga, dan ajar kami juga untuk tahu cara menghibur mereka. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kiranya apa yang mereka cita-citakan boleh terkabul di dalam nama Tuhan. Anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di sekolah maupun di perguruan tinggi, berkati. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang berkualitas, Bapa, yang membanggakan gereja-Mu. Kami juga mau berdoa untuk
saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Joy Wagner Sibarani, Ibu Rafaela Evangeline Jagoto, Ibu Isdawati Limbong, Ibu Kartika Angelina Habiahan, Bapak William Pandapotan Simamora, Ibu Indiantika Pangaribuan, Ibu Melati Pusparagam Silaban, anak kami Iren Aprilia Simanjuntak. Berkati mereka dengan umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Juga keluarga yang berulang tahun perkawinan, Bapak Maurits Sinaga dan Ibu Lydia Oktaviana Sianipar, juga Bapak William Pandapotan Simamoran dan Ibu Yovani Pubolon. Kiranya Tuhan semakin memberkati keluarga ini, dan Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat-Mu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan lingkungan mereka. Biarlah sukacita mereka bertambah-tambah hari lepas hari. Bapa di surga,